Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Waduh, habis libur panjang nih, semoga selalu dalam keadaan yang semangat ya di awal pekan nih. Senang sekali selama 60 menit ke depan, saya Melisa Ganasari bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih untuk Anda ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Apakah Anda seseorang yang memiliki hobi bernyanyi dengan suara tinggi? Atau mungkin Anda bekerja dengan menggunakan suara keras? Atau mungkin nih, Anda memiliki riwayat penyakit asam lambung dan juga memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti Anda suka merokok atau mungkin Anda sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, apabila Anda salah satu dari yang tadi saya sebutkan, Anda bisa mengecek suara Anda. Apakah suara Anda kemudian menjadi serak atau lebih berat dari biasanya? Nah, karena beberapa yang saya sebutkan tadi ini bisa menjadi pemicu penyakit yang berhubungan dengan pita suara kita atau laringitis. Nah, selain suara menjadi serak, laringitis ini kadang disertai dengan rasa sakit dan juga gatal pada tenggorokan. Bahkan pemirsa, beberapa kasus laringitis ini ada yang disertai dengan demam yang tinggi dan juga sesak nafas. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas lebih banyak mengenai penyakit laringitis ini. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya mengundang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokternya, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, laringitis merupakan kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada laring atau pita suara. Hal inilah yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami suara yang serak dan hilangnya suara. Umumnya penderita laringitis akan mengalami gejala-gejala seperti nyeri tenggorokan, batuk, demam, sulit bicara, suara yang dikeluarkan serak, atau bahkan kehilangan suara sama sekali. Terjadinya radang atau pembengkakan pada laring bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kerusakan pada pita suara karena adanya percepatan vibrasi pada organ tersebut yang melebihi batas ketahanan. Misalnya penderita berteriak atau bernyanyi dengan suara tinggi, kemudian adanya infeksi virus, bakteri, dan jamur. Lalu, laringitis juga bisa terjadi akibat reaksi alergi terhadap suatu zat kimia atau paparan debu, naiknya asam lambung atau mengering dan teriritasi laring akibat rokok dan konsumsi minuman beralkohol. Laringitis biasanya dapat sembuh dengan sendirinya, namun ketika terjadi peradangan seringkali melibatkan seluruh saluran nafas, baik itu hidung, sinus, faring, trakea, ataupun bronkus. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasi mengenai laringitis. Dan saya juga mau mengundang Anda kembali, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami ada di @ai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita langsung kenalan yuk dengan dokternya hari ini. Kita sudah kedatangan Dr. Bintari Nareswari, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher dari Mitra Keluarga Kalideres. Halo, selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya hari ini dok? Baik. Baik ya dok ya, habis liburan panjang kita nih, kita mau ngobrol mengenai penyakit laringitis nih. Baik. Dokter, ini kan penyakitnya berhubungan dengan suara kita. Boleh dijelaskan dulu sebenarnya pita suara itu apa sih dokter? Iya. Jadi pita suara itu adalah bagian dari suatu organ namanya laring. Itu. Nah, pita suara ini dia tugasnya itu berfungsi untuk mengeluarkan suara gitu ya. Jadi ketika kita berbicara, dari paru-paru kita akan keluar udara, kemudian dia akan menggetarkan si pita suara itu. Nah, sehingga suara kita keluar. Gitu. Jadi kayak kalau di gitar tuh dawanya gitu ya dok ya, bergetar gitu ya, itu yang bikin jadi keluar suaranya. Betul, semakin. Si laring itu ada di dalam tenggorokan kita atau di mana dok? Iya, di dalam tenggorok, di daerah sekitar sini ya. Di sini itu laringnya ya, itu disebut laring. Ya, betul. Dan salah satu bagiannya tuh di tengah-tengahnya gitu, di tengah-tengah ada pita suara yang dia kalau digetarin itu kita keluar suara kita nih bisa terdengar akhirnya sama orang ya. Kita vibrasi ya, jadi dari pita suara itu. Ada fungsi lain dokter selain pita suara tadi mengeluarkan suara setiap kali kita bicara, atau dia punya fungsi lain sebenarnya? Sebenarnya kalau pita suara sendiri dia sebenarnya fungsinya untuk memang fonasi suara ya, mengeluarkan suara. Tapi kalau untuk pita suara sebagai bagian dari organ laring, nah organ laringnya itu yang fungsinya banyak. Gitu. Apa aja tuh dokter fungsinya? Seperti membantu kita sebenarnya menelan, gitu. Kemudian dia akan fungsinya proteksi. Jadi kalau ada makanan masuk, si laring itu akan menutup dari saluran udara, saluran napas kita. Jadi makanannya masuk ke saluran pencernaan. Gitu. Kemudian batuk
juga itu. Jadi seperti ada refleks batuk kalau ada benda asing mau masuk ke dalam saluran napas, si laring itu akan langsung otomatis menutup dan mempunyai refleks batuk untuk mengeluarkan benda asing tadi. Gitu juga. Jadi si laring ini tuh sebenarnya posisinya dari hidung kita, dia penyambung ke saluran nafas dan juga pencernaan gitu ya dok ya? Ya, untuk laringnya sendiri itu sebenarnya lebih ke saluran napasnya. Oh, dia sebenarnya saluran bagian dari saluran betul. nafas. Jadi yang apa ya, menutupi gitu ya, melingkupi dari saluran napasnya itu. Kalau saluran pencernaan kan tepat ada di belakang saluran napasnya itu. Oh, jadi dia memang bagian dari saluran nafas. Ya. Yang makanya kalau kita keluar nafas dari dalam nafas bisa bergetar tuh suaranya gitu ya. Tapi kalau kita lagi makan, dia langsung justru nutup. Jadi dia otomatis. jadi pintunya gitu ya. Jadi nggak masuk akhirnya makanannya ke saluran nafas kita. Oke. Betul sekali. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara soal laring dan juga pita suaranya ya dok ya. Nah, kita kan mau bicara soal penyakit laringitis nih. Kalau gangguan pita suara tuh ada apa aja dokter? Kalau gangguan pita suaranya sendiri tuh banyak. Biasanya bisa karena infeksi. Jadi utamanya sih memang keluhannya suaranya serak, itu pasti. Nah, biasanya karena infeksi bisa karena ada tumor, bisa juga, bisa ada benda asing juga, bisa karena trauma, gitu. Biasanya itu yang sakit laringnya atau si pita suaranya dok? Bisa keseluruhan. Bisa keseluruhan. Atau pita suaranya sendiri juga bisa. Cuman kita selalu sebutnya laringitis. Oh, kalau udah laringitis tuh udah hubungannya sama pita suaranya aja gitu ya dok ya sebenarnya. Biasanya begitu. Umumnya dikenalnya seperti itu ya. Umumnya dikenal kalau kita sebut laringitis tuh infeksi pita suara gitu ya dok ya. Kalau dia lagi infeksi tuh dia gimana sih dok? Dia jadi lecet atau dia jadi bengkak atau dia jadi berjamur atau seperti apa tuh dokter? Bisa ada jamur ya loh. Bisa juga ada jamur ya? Bisa ada jamur. Apa aja tuh dokter biasanya kalau dia lagi sakit bentuknya jadi kayak apa aja tuh? Kalau laringitis ketika serak seperti gejala infeksi pada umumnya ya. Kalau dari organnya sendiri biasanya dia apakah warnanya jadi kemerahan, apakah dia jadi bengkak sampai bisa menutupi seluruh saluran napas. Bisa karena bengkak bisa menutupi saluran nafas si pita suaranya lagi bengkak. Bengkaknya bengkak hebat sekali. Infeksi dari virus maupun bakterinya itu hebat sekali. Dia bisa benar-benar menutup dari seluruh saluran nafas. Jadi mengganggu saluran nafas pada akhirnya nafas. dok ya, sesak nafas akhirnya. Itu yang jadi sebenarnya dia mirip amandel ya dok ya. Jadi dia kalau lagi infeksi tuh bengkak merah gitu ya. Kelihatannya kalau tenggorokan kita lagi merah gitu, kalau lagi sakit tenggorokan di dalamnya juga ikutan bengkak. Dalamnya juga merah. Juga bengkak juga. Oke. Nah dokter, ini kalau kita sakit laringitis itu yang terjadi di pita suara kita bengkak, kemudian dia jadi nggak bisa bergetar lagi atau bagaimana tuh dok? Makanya kita jadi serak pada akhirnya. Sebenarnya sih bergetar bisa, cuman ketika dia bengkak, tentunya kalau ada organ yang ukurannya membesar gitu kan ya, membengkak itu dia akan mengurangi dari vibrasinya itu. Bergetar sih bergetar, cuman hasilnya tentu tidak sebagus kalau dia normal gitu ya. Jadi ada gangguan ya, makanya suara kita kedengarannya biasanya jernih, sekarang jadi terdengar ada tidak jernih lagi. Oke, nanti kita ngobrol lagi dok ya mengenai penyakit laringitis ini. Kita harus jeda sebentar. Baik, saudara juga kami masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini. Kita sedang bicara mengenai penyakit laringitis atau gangguan pada pita suara. Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami. Ada di @daai_TV, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai penyakit laringitis atau gangguan seputar pita suara. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter di sini, sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami, ada di @daai_TV, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Bintari Nareswari, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher dari Mitra Keluarga Kalideres. Dokter, tadi kita sudah bicara ya mengenai organ dari laring dan juga bagian dari pita suara ini. Si pita suara ini ternyata seperti dawai gitar gitu ya dok. Kalau kena nafas kita dia bergetar, jadi suara kita keluar suaranya akhirnya. Nah ini kan tadi ada gangguan-gangguan yang dokter sempat sebutkan bisa jadi infeksi karena ada gangguan virus dan juga bakteri ya dok ya. Ini virus dan bakteri ini biasanya datangnya dari mana tuh dok? Apa dia masuk sendiri, apa dari makanan kita atau dari mana dokter? Oke. Kalau virus itu biasanya
ditularkannya melalui udara. Jadi apa namanya, kita mungkin ada yang sedang sakit, flu gitu ya, atau batuk, pilek. Nah, dia berbicara itu dia akan menularkan virusnya itu terbang melalui udara dan terhirup oleh kita, masuk ke daerah tenggorok, dan ketika dia berdiam di situ dan apa namanya menimbulkan infeksi, itu akan menimbulkan laringitis. Virusnya sama kayak virus influenzanya, Dok, atau sama? Oh, sama. Oh, jadi sebenarnya dia sakit pilek, sakit batuk, makanya kalau kita lagi pilek, batuk, suara kita serak juga tuh. Karena dia juga menginvasi di pita suara kita ya, si virus ini. Iya, dia kebetulan nempelnya di daerah pita suara, kemudian dia bermultiplikasi, kemudian dia mulai menginfeksi daerah situ. Jadinya kita jadi batuk, akhirnya jadi infeksi juga akhirnya ya. Si laringitis itu gitu ya. Kalau yang bakteri, Dok? Bakteri juga sama. Gitu. Sama aja ya? Iya, airborne juga, ditularkannya melalui udara gitu. Cuman kalau bedanya virus sama bakteri, tentunya kalau virus itu kan self-limiting disease gitu. Jadi kita biasanya dengan daya tahan tubuh yang bagus, kita istirahat, kita makan dengan nutrisi yang baik, kemudian vitamin cukup, minum air putih yang banyak gitu. Dia akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Nah, tapi kalau dengan bakteri itu akan memberat gejalanya biasanya. Nah, itu baru deh kita perlu ke dokter ya, harus diobati tuh yang dikasih antibiotik pada akhirnya ke dokter. Sekarang tuh orang-orang pada banyak yang suka beli obat sendiri gitu ya. Dia hajar aja nyampe ke saya udah minum obat yang nggak tahu minum apa ya. Iya, mungkin tahu jadi tahu sih, cuman belum tentu benar ya, Dok ya. Itu takutnya Nanti jadi mungkin menginfeksi jadi lebih parah lagi pada akhirnya. Nah, tadi kan yang dokter sebutkan yang biasanya kita alami kalau kita sakit flu atau sakit batuk ya, Dok ya. Tapi ada juga yang mungkin mereka penyanyi atau mungkin mereka bekerja dengan suara keras, itu bisa merusak pita suara juga ya, Dok? Nah, bedanya si laringitis itu kan sebenarnya ada dua jenis ya, sesuai dengan masa infeksinya gitu ya. Kalau laringitis akut itu biasanya disebut istilah akut itu 1 sampai kurang dari 3 bulan gitu ya. Itu biasanya akibat infeksi virus, infeksi bakteri gitu. Nah, ketika yang disebut dengan laringitis kronis itu terjadi pada lebih dari 3 bulan. Yang berkelanjutan dia sakit terus gitu ya. Ya, biasanya memang profesi tertentu ya, tentunya yang banyak pakai suaranya gitu, atau overuse atau pemakaian yang tidak benar gitu. MC biasanya, terus guru, dosen, penceramah, supporter yang suka teriak-teriak kencang gitu ya. Biasanya langsung deh, suka demo juga mungkin. Langsung deh habis selesai demo suaranya habis biasanya gitu ya, Dok ya. Itu yang terjadi kenapa, Dok? Apakah memang terlalu terbebani pita suaranya, atau sebenarnya kalau dia banyak ngomong tapi dengan benar menggunakannya pita suaranya juga nggak rusak-rusak banget tuh, Dok, sebenarnya? Iya, kalau bagi yang akibat overuse, ya itu si pita suaranya cedera, kemudian bengkak, suaranya langsung serak pada akhirnya ya. Biasanya kita sering tuh juga tuh kalau lagi di kelas kita ada lomba gitu ya, teriak-teriak, abis itu suaranya habis kemudian. Itu juga bagian dari laringitis ya, Dok ya. Oke, laringitis ini ada selain tadi yang kronis dan akut, ada jenis-jenisnya lagi nggak, Dok? Kalau berdasarkan waktunya sih enggak. Biasanya memang laringitis akut dan kronis aja. Itu juga jadi penyebabnya juga dari infeksi virus dan bakteri, atau mungkin dari yang tadi ya kebanyakan digunakan pada akhirnya ya. Dari iritasi asam lambung juga bisa. Iritasi asam lambung juga bisa. Betul. Kenapa tuh, Dokter, bisa ada hubungannya dengan karena asam lambung itu sangat asam, sehingga sekali aja dia naik ke daerah laring, tenggorok gitu ya, dia akan langsung mengiritasi si laring gitu, bukan hanya pita suara ya. Hubungannya pencernaan sama pernapasan sebelah-sebelahan tuh ya, Dok ya. Hadap-hadapan gitu kan. Jadi begitu dia sekali naik ke atas itu langsung bisa, bukan hanya pita suaranya aja, bahkan semuanya itu bisa merah dan bengkak. Karena dia asamnya tadi ya, dari asam lambung naik ke atas, ketika lagi sakit itu mungkin dia muntah, langsung deh teriritasi satu laringnya itu. Ya, betul. Oke, kalau karena merokok, Dokter? Nah, itu juga apa lagi? Kenapa tuh, Dokter, kalau merokok apa yang disebabkan dari rokoknya? Asap rokok itu kan hawanya panas gitu ya. Jadi dia akan segera juga mengiritasi daerah tenggorok, bukan hanya laring aja, tapi tenggorok juga, faringnya juga. Oh, itu karena asap panas dari rokoknya asap ya? Panasnya.
Oke, tapi biasanya kalau yang rokok suaranya memang jadi lebih berat begitu ya dok ya? Ya, itu kan biasanya ya paparan yang merokok kan nggak hanya sehari ngerokok, lusa terus ngerokok, nggak kan, pasti dia dalam satu hari itu beberapa batang gitu ya. Nah itu bayangkan kalau terus menerus dalam 24 jam mungkin dia merokok berapa batang setiap hari, si pita suara yang terkena asap terus menerus dia akan membengkak. Membengkak terus menerus, teriritasi terus menerus gitu. Makanya suaranya juga jadi berubah, jadi lebih berat ya. Iya. Tapi sebenarnya gitu. itu ketika dia berbicara ada rasa sakit atau suaranya justru cuma jadi berat aja tapi dia sudah nggak sakit lagi sih dok? Kalau yang karena merokok itu? Kadang-kadang udah seperti suara resisten dia yang biasa ya. Sebenarnya sih kalau orang yang baru pertama kali merokok mungkin akan merasa ada ganjalan lah sakit gitu, keluhan gitu. Tapi kalau udah terbiasa ya. Cuman dia cuma merasa suaranya berubah. Iya. Padahal sebenarnya di dalamnya itu infeksi ya dok ya. Dia nggak tahu. Iritasi lah. Diam-diam berbahaya ternyata itu ya. Oke, nanti kita bicara lagi nih dok ya mengenai laringitis ini. Dan saya juga kembali mau mengundang Anda. Bagiannya ingin tanya langsung kepada dokter di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami ada di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, makanan dan minuman yang merusak pita suara. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, tidak semua makanan dan minuman yang kita konsumsi ternyata aman untuk pita suara. Dan berikut makanan apa saja yang mungkin akan membahayakan kesehatan pita suara Anda. Air panas. Minuman jenis apapun itu, jika suhunya tinggi maka berpotensi merusak pita suara. Minuman panas yang masuk ke rongga mulut akan masuk ke kerongkongan. Namun sebelum ke kerongkongan, minuman panas tersebut akan melalui sebuah pertigaan antara saluran menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan yang bernama faring. Jika suhu tenggorokan naik, maka akan memicu peradangan yang menyebabkan disfungsi pita suara. Biasanya seperti suara menjadi serak atau hilang. Air dingin. Minum-minuman yang suhunya terlalu rendah juga ternyata berpotensi merusak pita suara. Apabila suhu tenggorokan menurun, maka kemungkinan besar pita suara akan mengeras dan kehilangan elastisitasnya. Jika ini dibiarkan, maka suara Anda akan cenderung fals pada saat bernyanyi. Makanan berminyak dapat meningkatkan suhu tenggorokan yang dapat memicu terjadinya disfungsi pita suara. Makanan dan minuman yang mengandung susu. Faktanya susu dapat memicu produksi lendir secara berlebih di tenggorokan. Hal ini tentunya akan mengganggu pita suara Anda. Makanan pedas. Makan makanan pedas juga dapat meningkatkan suhu tenggorokan. Dan seperti yang kita tahu, meningkatnya suhu tenggorokan akan memicu terjadinya disfungsi pita suara. Makanan dan minuman yang mengandung kafein. Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya elastisitas pita suara adalah karena tubuh Anda kurang terhidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Sedangkan kafein yang masuk ke dalam tubuh nantinya akan menyerap cairan yang berada di tubuh Anda. Alkohol. Alkohol yang kita konsumsi akan menyebabkan tubuh sering mengeluarkan cairan. Akibatnya, tubuh akan kekurangan cairan, tidak terhidrasinya tubuh akan berakibat pada elastisitas pita suara. Makanan yang terlalu asin. Makanan semacam snack yang rasanya terlalu gurih atau terlalu asin juga sebaiknya Anda hindari, karena garam akan menyerap cairan dalam tubuh Anda. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai penyakit laringitis atau gangguan pada pita suara kita. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya mau undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention kami di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Bintari Nareswari SP THTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher dari Mitra Keluarga Kalideres. Dokter, tadi kan kita sudah bicara banyak nih mengenai penyakit laringitis ini ya. Tadi ada dari infeksi virus, bakteri, atau mungkin yang pekerjaannya sering membebani pita suaranya ya, penyanyi, MC, atau supporter tadi ya yang suka demo juga biasanya suaranya habis. Itu ada gejala-gejala yang kemudian sudah mulai dirasakan nggak kalau memang pita suaranya sudah infeksi kemudian tuh dok? Kalau umumnya dari laringitis itu yang paling umum itu suara serak. Suara serak, kemudian dia bisa ada demam, kemudian nyeri tenggorok, saat dia bersuara, saat dia menelan, gitu itu sakit. Suka gitu ada ya. sakit ganjel gitu ya di leher ya. Kemudian batuk, dan yang paling parah gitu ya, itu udah sampai bisa timbul sesak napas. Karena tadi bengkaknya terlalu besar, menutup jalan nafas. Menutup jalan nafas, dan itu bisa cepat terjadinya, apalagi pada pasien-pasien anak. Itu dia jadi
Kalau itu sih sudah infeksi dari laring.